mewakili itu kemanusiaannya, mewakili keyahudiannya, bukan dia mewakili sang firman. Begitu loh. Di saat Yesus marah, hai kau keturunan ular beludak, iblislah bapamu, ia mewakili orang Yahudi. Watak orang Yahudi begitu keras. Tetapi di saat dia berbicara mewakili sang firman, dia lembut. Begitu loh, Ampi. Ya, makanya Yesus itu punya dua natur. Kemanusiaannya itu namanya Yesus, keilahiannya itu namanya sang firman, bukan Yesus. Begitu loh. Keilahian Yesus itu bukan bernama Yesus, keilahian Yesus bernama firman. Yohanes 1 ayat 14 sama Wahyu 1 ayat 8. Itu Bang Ampi paham. Tapi ini fenomena yang terjadi ini Pak Karen. Jadi ini coba pemahaman bagaimana ini sebenarnya Pak Karen. Masalah itu kan semalam kan mungkin sudah selesai itu, tapi saya tidak nonton selesai. Maksudnya statement Edis itu bagaimana yang dia mengatakan Yesus itu punya Tuhan itu. Oh iya, itu loading. Iya, loading. Iya, oke. Jadi kalau menurut Edis Yesus punya Tuhan, pemahaman Edis dengan saya hampir mirip tapi tidak sama. Iya. Kalau dalam pemahaman Edis sebagai saksi Yehova, Yesus 1000% manusia seutuhnya. Ini saksi Yehova ya. Iya. Pemahaman kami karismatik beda. Yesus 100% manusia, 100% ilah, 100% Elohim. Yang manusianya itu namanya Yesus Kristus, yang Elohimnya itu namanya firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Kalau Edis, orang saksi Yehova menganggap Yesus itu 1000% manusia, tidak ada keilahiannya, sama seperti Ampi dan saya. Itu orang saksi Yehova. Begitu loh. Sementara kita karismatik, Katolik, Protestan itu sama sependapat. Yesus punya dua natur. Manusia dan ilah. Maksudnya ini kan kita mau kembangkan itu yang semalam Edis dan RK apa ini ada diskusi itu. Tapi ini pertanyaan saya apa itu? Pak Keren, ketika firman itu sudah menjadi daging atau menjadi manusia, ilahinya itu tertinggal kalau begitu. Tinggal kemanusiaannya kah bagaimana? Maksudnya firman itu yang ilahi. Ketika dia menjadi manusia, bagaimana itu apa kita pahami dia? Karena ya, begini penjelasannya. Oke, begini saya jelaskan Ampi. Yesus Kristus yang kedagingannya itu manusia, tunas Daud. Yang adalah Allah atau Tuhan itu firman, rohnya Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus tidak ada roh manusia seperti Ampi dan saya dan Loading. Yesus Kristus satu-satunya manusia yang memiliki roh Elohim, sang firman. So mengerti Ampi? Masih belum mengerti? Baca Wahyu 1 ayat 8 ulang-ulang biar paham. Firman itu bukan perkataan Ampi. Firman itu bagian daripada Elohim. Kalau kita di karismatik bilang sukma atau jiwa ilahi. Karena kita tritunggal dikotomi, tubuh jiwa roh. Kejadian 1 ayat 26-27 kan Elohim berfirman, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Segambar itu maksudnya punya kepala, tangan, kaki, anggota tubuh. Rupa, itu rupa maksudnya punya raga, punya jiwa, dan punya roh. Itu kita maknanya begitu, tritunggalnya. Tubuh, jiwa, roh. Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu, adalah Esa. Bapa mewakili raga ilahinya, Firman mewakili jiwa, Roh Kudus mewakili roh manusia. Itu Kejadian 1, 26-27. Itu Tritunggal yang benar, bukan 3 Tuhan. Karena di dalam perjanjian lama tidak ada 3 Tuhannya, cuma 1. Begitulah pemahaman kami di karismatik, Ampi. Gimana kalau Ampi di Katolik gimana? Kalau Bang Ampi di Katolik bagaimana?
Coba. Kalau Katolik setahu saya mereka 3 Tuhan. Mereka ajarannya Tritunggal 3 Tuhan, loading. Tapi dia Katolik lain, Katolik bawa Kalau pohon kita beringin dia ini. karismatik, Dia Katolik lain, Bang Karet. Iya, Katolik bawa pohon beringin. Coba. Iya, jadi begini maksudnya. setahu saya kan saya saudara banyak Katolik. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan itu 3. Memang Bunda kalau Maria merujuk juga, pada kan? Matius 28, baptislah mereka dalam nama. Saya tidak tahu kalau Bunda Maria, kalau di Alkitab tidak ada. Bunda Ya. Maria kami menghormati sebagai bundanya Sang Kristus, Yesus Kristus. Tetapi kami Bunda tidak Maria menghormati dia sama seperti kami menyembah Bapa. Begitu loh. Coba bagaimana Bang Andi? Coba. Sama seperti diri. Nah, kayak macam begitu, bukan disembah tidak. Nah, sekarang karena Ya, itu setuju saya. Pak Keren, karena Pak Keren sampaikan bahwa kami Katolik memahami 3 Tuhan. Memang Katolik itu memahami Tritunggal itu setiap pribadi yang disampaikan itu pribadi yang satu esensi itu memang mereka berdiri sendiri-sendiri, artinya mempunyai makanya ditulis di situ Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, tetapi di situ memahaminya mempunyai satu esensi, yaitu yang sang sumber itu. Begitu, saudaraku. Tetapi kalau manusia yang Yesus yang sudah ada di bumi ini juga dipahami sebagai manusia sepenuhnya, karena kita di Katolik itu tidak mengenal 100% dan itu karena tidak ada ayatnya. Kalau sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah, itu memang kita pahami seperti itu. Jadi yang seperti yang tadi Pak Keren sampaikan bahwa tubuhnya itu adalah kemanusiaannya dan yang bersemayam di dalamnya itu yang ilahi. Begitu, jadi dia punya 2 natur juga, tapi tidak 100%. Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Itu begitu. Ya, kalau kita merujuk pada Matius 28 ya tentang pembaptisan, itu jatuhnya jadi 3 Tuhan. Sementara kalau kita merujuk pada naskah asli, ayat itu tidak ada, itu ayat tambahan catatan kaki. Begitulah Ampi. Jadi yang benar itu kalau saya lebih merujuk kepada 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapa, Firman dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Allah perjanjian lama itu Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sama Musa dia memperkenalkan diri. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa cuma mereka 3 nama itu yang disebut? Karena dia mewakili Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi begitu Ampi. Kalau kita pemahamannya, pengajarannya seperti itu di gereja. Kalau kita ada namanya ini PA ya, jadi kita punya guru di gereja untuk belajar. Ya, dan kalau kita orang karismatik belajar Alkitab itu tidak baca doang kayak Hia tadi. Ya, kalau ada ayat-ayat yang tidak kita mengerti, itu kita dengan kita punya guru itu berdoa. Kalau belum ada jawaban dari Tuhan, belum ada hikmat Tuhan kasih, kita jadi puasa. Kita minta hikmat. Nah, itu yang bisa memberikan kita hikmat, itu bukan kita baca, tetapi Roh Kudus. Begitu loh. Dengan mau minta hikmat sama Roh Kudus, tidak tidak langsung dapat. Tidak. Kita kadang bergumul, berhari-hari, berbulan-bulan.
Tidak bisa kita ngarang bebas, baca letterlet, langsung mengartikan menafsir-nafsir, tidak bisa. Otak kita ini terbatas, cuma sejengkal. Kalau dijengkal cuma sejengkal. Alkitab kalau dipahami dengan otak kita yang sejengkal tidak sampai. Yang bisa menerangkan itu hanya Roh Kudus. Kan Roh Kudus dari 2000 tahun lalu diutus. Sampai hari ini ada. Kalau kita minta bimbingan, kalau kita tidak minta bimbingan, ya dia tidak mau juga. Dia adalah rohnya Elohim. Rohnya Elohim masa sembarang-sembarang kau ketemu. Mau ketemu Prabowo aja kau harus mau berapa lapis kau ketemu. Masa mau ketemu Roh Kudus kau, Roh Kudus, ayat ini apa artinya? Ya nggak bisa begitu. Kita kadang harus puasa untuk mendapat satu hikmat dari satu ayat. Kalau paham siapa tadi Aron tadi itu, dia mengatakan rohnya Yesus itu yang membuat Yesus itu Tuhan, karena rohnya itu yang memberikan kekuatan kepada Yesus. Kalau paham Aron tadi itu paham bagaimana lagi? Apakah begitu Aron tadi itu? Iya, pemahamannya hampir mirip. Aron itu dia Protestan, pemahamannya hampir mirip. Ya, tapi dia masih pakai pemikiran sendiri. Ini. Tapi dia masih begini loading. Iya, karena dia masih bernarasi Yesus Tuhan, salah. Yang Tuhan itu firman, bukan Yesus. Yesus hamba Tuhan, betul. Kalau firman itu tidak bisa dibantah. Dia Allah, dia sukmanya Allah, sukmanya Elohim. Karena Yohanes 1 nomor 1 kan? Karena di Alkitab ada dua. Iya. Jadi firman itu ada dua di dalam Alkitab. Yohanes 1 ayat 1 dengan Wahyu 1 ayat 8 itu beda dengan firman yang lain. Nah, kenapa beda saya bilang? Karena di LAI tidak bisa terjemahkan firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dengan jiwa. Karena kalau dalam KBBI tidak ketemu jiwa itu artinya roh ciptaan. Maka dia tulis di situ firman huruf besar. Jadi di perbedaannya firman huruf besar dan firman huruf kecil. Kalau firman huruf kecil itu perkataan Elohim. Kalau firman huruf kecil, makanya itu Bang Karen. Besar itu sukma atau jiwa. Makanya itu Bang Karen. Kenapa Bang Karen ini kan jarang berdiskusi sama Islam yang lain? Karena memang berbicara memang sesuai tertulis. Yesus bukan Tuhan, karena memang yang Tuhan bukan Yesus manusia, yang Tuhan itu mungkin firman, karena dalilnya kuat. Kan Yohanes 1 nomor 1 kan. Nah, tapi kalau ini si Ampi ini masih paksa Yesus Tuhan. Nah, dia berkelahi dia sama saya sekarang. Dan dulu sampai sekarang. Yang siapa lagi tadi itu yang mengaku Yesus punya Tuhan juga dia tetap narasinya Yesus Tuhan, salah. Kalau kita mau bernarasi Yesus Tuhan, kita akan dengan secara tidak langsung begini sebentar dulu, saya selesaikan dulu. Kalau kita orang Kristen bernarasi Yesus Tuhan, dengan kata lain kita mengatakan Yesus pendusta. Kenapa saya bilang Yesus pendusta? Karena pernyataan-pernyataan Yesus banyak merujuk kepada Yesus hamba Tuhan, Yesus utusan. Tidak mungkin kalau dia Tuhan lantas dia diutus. Begitu loh. Yang adalah Tuhan sang firman sesuai dengan 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan itu roh. Tidak ada di situ dibilang Tuhan itu darah dan daging. Kadang saya so kasar. Kenapa saya tanya tai lasso? Karena roh tidak ada tai lasso. Betul. Yang ada tai lasso itu Yesus yang daging. Tahu tai lasso Ampi? Izin saya masuk dengan Pak Karen sedikit. Ya silakan. Pak Karen memahami konsepnya trikotomi, tubuh, jiwa dan roh, ya kan? Pemahaman ya, memakai analogi trikotomi. Jadi tentang ketuhanan itu membawa analogi trikotomi tubuh, jiwa dan roh, ya kan? Nah, yang agak rancunya di sini, apakah Pak Karen mengakui bahwa trikotomi ini adalah semuanya adalah Tuhan? Karena nanti akan kejebak tubuh ini daging, karena tubuh bukan roh. Artinya sama aja Pak Karen juga menuhankan tubuh karena membawa analogi trikotomi. Sementara Anda mengatakan Tuhan itu adalah roh. Bagaimana? Bagaimana dengan tubuhnya? Karena Anda membawa trikotomi. Silakan. Sebentar. Iya. Oke. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Bapa itu raganya. Raga ilahinya. Firman jiwa ilahinya, dan Roh Kudus ada roh ilahi daripada Elohim.
Kejadian 1 ayat 26-27. Itu jawabannya. Bapa itu kenapa saya bilang apa adalah raga ilahinya? Karena di dalam kitab Yesaya tertulis begini, rumah apa yang akan engkau bangun hai Daud? Karena bumi ini pijakan kakiku, langit tataku, Tuhan sebesar itu masuk dalam kandungan Bunda Maria, nggak mungkin. Yang bisa masuk dalam kandungan Bunda Maria, rohnya. Kalau roh bisa masuk di batu, di pohon, bisa masuk di manusia. Begitu loh, Papi Gembala. Sabar Belum Pak. sudah mengerti? Belum mengerti. Tetap konsisten ketika membawa trikotomi. Trikotomi berarti Bapak punya raga, berarti Bapak punya tubuh. Bapak itu raganya. Iya, berarti Bapak punya tubuh. Iya. Berarti Bapak Iya, punya daging. sama seperti dia menciptakan Adam. Berarti Bapak Ya, punya tubuh daging. ilahi. Kalau kita bilang ini bukan daging, tubuh ilahi. Seperti apa tubuh ilahi? Ya tubuh ilahi sama seperti Yesus makan ikan goreng di saat dia bangkit. Iya, berarti Bapak masih punya daging kan? Iya, bukan daging yang punya darah. Kalau Yesus kan tidak berdarah, lubang pakunya tidak netes darah lagi itu. Enggak, saya enggak berbicara darah Pak. Kita berbicara daging aja. Karena pemahaman Bapak bahwa Tuhan itu adalah ruh. Roh itu Tubuh. tidak punya daging, tubuh ya. Iya. Nah sekarang ketika Yesus bangkit dia masih punya tubuh. Iya. Nah, kalau di kitab Ibrani ditulis begini, di saat hari penghakiman nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh ilahi, dengan tubuh pembaharuan, bukan lagi tubuh yang jasmani. Iya, tapi tubuh itu kan masih punya tulang, nggak mungkin lah ada tubuh waktu Yesus bangkit. Iya. Ya kan, dia masih punya tulang, masih punya segala macam. Iya. Nah, kalau dia nggak punya darah, Ya, kalau kita punya daging. punya daging, Cuma nggak berarti punya darah ya. berarti Bapak itu punya daging. Bukan daging sebagai manusia kita biasa, bukan. Iya, daging apa? Kan saya tidak bilang daging, tubuh. Katanya daging. Tubuh itu daging, Mbak. Tubuh ilahi saya bilang, bukan Iya, daging ilahi. tubuh ilahi itu kan yang tubuh ilahi bangkit. itu. Tubuh ilahi kan yang Saya tidak bangkit. bicara Yesus, bukan Yesus. Iya, nanti kita arahnya ke Bagian sana, saya Pak. jelaskan dulu, Papi. Coba, silakan. Sabar, bukan Yesus yang saya jelaskan ini. Ya. Bapak Elohim yang saya jelaskan. Iya, Yesus, Elohim itu. Bapak Elohim, Iya. Bapak Elohim. Oke, Bapak itu adalah raga ilahinya. Bukan daging ya, bukan daging dan darah ya. Firman itu jiwa ilahinya. Roh Kudus roh ilahinya Bapa. Sama seperti manusia memiliki tubuh, jiwa, roh. Demikian juga Allah memiliki raga ilahi sebagai perwakilan Bapa. Firman itu dia punya jiwa, baru Roh Kudus adalah rohnya Bapa. Itu Tritunggal dikotominya kami, karismatik. Iya, ketika kita menganalogikan Tuhan semesta alam yang menurut Pak Karen membawa analogi trikotomi, konsekuensi logis yang Anda harus terima bahwa Tuhan langit dan bumi itu punya daging, punya tubuh. Tubuh ilahi. Iya, Bukan seperti tubuh apa tubuh daging ilahi? Adam yang kayak Adam diciptakan dari tanah. Ya tubuh Iya, ilahi ya apa? Saya belum pernah lihat tubuh ilahi kayak apa, tapi yang ternarasi di kitab Ibrani ya tubuh ilahi. Iya, tubuh ilahi ini masih bisa Jadi dilihat kita kan? ini akan dibangkitkan, roh kita akan sama seperti Yesus waktu makan ikan goreng. Berarti tubuh ilahi itu masih bisa dilihat, betul? Bisa dilihat, berarti, bisa dipegang, bisa ditusuk lubang pakunya. Berarti yang Bapak imani sekarang bahwa Tuhan adalah roh sudah gagal, karena masih ada tubuh. Kau maksud ya begini, kita pemahamannya begini. Iya, Pak Gembala. Elohim, raga ilahinya itu roh. Jiwanya itu roh. Roh Kudus itu roh. Jadi dia roh di dalam roh. Nggak mengerti ya? Roh di dalam roh gitu. Iya. Ya begini. Tambah pusing. Kalau
ambil pusing. Iya. Mereka Katolik tidak ada pengajaran begini masalahnya. Gak apa-apa. Jadi menurut kalau Pak kita di Karen, karismatik, jadi begini menurut Pak pemahamannya. Karen, roh di dalam roh. Ini saudaraku, Iya, roh di dalam roh. kalau kita di Katolik itu konsisten, Bapa itu adalah roh dan firman. Nah, roh yang di dalam firman yang di dalam roh itu yang muncul menjadi manusia, begitu, menjadi daging. Nah, setelah menjadi daging, Nah, itu jatuhnya jadi firman itu jadi perkataan dalam Katolik. Itu yang kita bantah dari karismatik. Begitu loh, Ampi. Kalau Ampi, kami saya kami patahkan dulu. memakai, Saya kenapa kami patahkan dulu memakai Pak Karen. Tritunggal dikotomi? Sabar, saya patahkan dulu Pak Karen. Nah, lanjut. Ketika Yesus itu adalah Silakan. firman, ya kan? Keilahiannya adalah firman, lalu bagaimana di 17:8? Dia masih menerima firman. Coba. maksudnya Ya, firman yang dari Bapa itu kan sudah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 kan sudah menjadi manusia. Iya, tapi menurut Pak manusia. Karen, Yesus itu adalah firman itu sendiri gitu loh. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan firman ini masih menerima firman? 17:8 Yohanes. Di mana ayatnya? Di Yohanes Sebab berapa? segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka agar mereka benar-benar percaya bahwa aku datang daripadamu dan engkaulah yang telah mengutus aku. Silakan. Kan saya jelaskan ayat itu. Firman yang dimaksud oleh Yesus, perkataan sang firman yang ada di dalam Yesus dan yang mengucapkan mulut Yesus Kristus. Masih belum paham ya? Ada berapa entitas di sini, Pak? Di ayat ini ada berapa entitas? Jadi pernyataan di ayat itu Yesus lagi mengatakan bahwa risalah atau Hukum. perkataan Bapa, ya, hukum-hukum yang diberikan oleh sang firman dari dalam diucapkan oleh Yesus. Masih belum paham juga ya? Jadi ada berapa entitas di situ, Nggak Pak? paham, masih belum kena juga. Iya, saya cuma mau nanya Firman yang Yesus. Begini saya jelaskan begini, Pak Gembala. Iya. Firman yang Yohanes 1 ayat 1, pemahaman kami itu bukan perkataan, tetapi sukma, jiwa ilahi. Sementara firman yang di ayat tadi Papi Gembala sampaikan, itu Yesus lagi mengulangi apa yang hukum-hukum yang Bapak ajarkan. Belum masuk ya. Kalau saya sih mengerti. Artinya Yesus ini penerima firman. Betul? Yesus menyampaikan firman yang diberikan Bapa. Kalau Berarti Yesus firman yang ada di dalam Yesus, sukma itu beda lagi, bukan perkataan. Enggak, saya enggak lari ke sukma, Pak. Saya enggak. Artinya di sini Yesus ini masih penerima firman. Yohanes 17:8, betul? Ya, kan Yesus manusia, utusan. Iya, betul. Kan di dalam dirinya ada Allah. Roh. Karena tidak mungkin dagingnya ini menerima. Iya, sabar Pak. Tidak mungkinlah daging ini bisa mendengarkan, bisa bergerak kalau tidak ada ruh. Dan tidak bisa berkata kalau tidak ada roh. Nah, kan gitu. Artinya yang menerima firman ini, ya, ada berapa entitas yang tertinggi, yang mana ini? Yang pemberi atau yang diberi? yang pemberi lah. Yang pemberi, berarti ada dua entitas. Ada yang memberi, ada yang diberi. Iya. Kan Yesus Yesus kan kemanusiaannya yang menerima sebagai utusan, sebagai hamba. Iya, tapi kan Yang di dalam dia memberi ada itu ya sang firman yang ada di dalamnya. Ada firman ya, yang firman yang di dalam itu yang memberikan dia hikmat untuk berfirman, begitu. Masih nak paham ya? Artinya di situ berarti satu pribadi, Pak. Berarti ada satu pribadi, sementara konsep Tritunggal itu 3 pribadi. Kalau gitu, makanya analogi yang dibawa oleh Pak. Begini. Kalau sabar dulu, Pak. Sabar. Trikotomi itu 1 pribadi apa 3 pribadi? 1. Kalau Tritunggal 3 pribadi atau 1 pribadi, Pak? Ya, 1. Kalau Tritunggal? Saya tidak tahu kalau Tritunggal lain. Kalau kita Tritunggalnya 1 pribadi, 3 identitas 1 pribadi. Karena Karena 1 pribadi itu 1 orang.
Ya. Berarti Kalau 3 konsekuensi pribadi logis. berarti 3 orang, 3 Tuhan. 3. Berarti konsekuensi logis yang disalib ini satu pribadi. Ya. Berarti Bapak ikut Bukan tersalib. Yesus. Berarti Bapak ikut tersalib. Tidaklah. Kan satu pribadi. Tidak. Yesus yang tersalib. Loh, katanya satu pribadi. Begini saya jelaskan. Iya. Saya kasih logika yang paling gampang. Saya kasih logika yang paling gampang. Oke. Saya kasih logika yang paling gampang. Silakan. Di saat saya buang air besar, di saat saya kencing, apakah roh saya juga kencing? Apakah Anda bisa kencing tanpa roh? Ya bisa. Oh. Kenapa tidak bisa? Orang mati. Kedagingan, kemanusiaan saya bisa. yang kencing, roh saya nggak ikut keluarkan kencing. Pertanyaan Gimana sih? saya, Pak, Anda bisa kencing tanpa roh? Loh, bisa, kata siapa nggak bisa? Dukun-dukun Bagaimana, Ampi? itu loh main ayam, rohnya ada di dalam ayam sambil dia main ayam. Coba Ampi. Masa Dia sambil makan nonton ayam yang rohnya ada di dalam ayam, bisa. Begini Pak Kenapa tidak Kren, bisa? kalau Pak Kren Nggak masuk. kencing tanpa roh. Begini Pak Kren, Ya sekarang begini Ampi. kalau Pak Kren Pernah Ampi, sebentar saya tanya dulu di Ampi. Sebentar Ampi, begini. Sekarang saya tanya sama Ampi, di saat Ampi berak, apakah Ampi punya roh juga ikut keluarkan tai? Asik jawab saja dulu itu. Saya kasih analogi paling gampang. Tidak, Begini. cuma pantat dagingan kemanusiaan Ampi yang berak kan? Roh Iya, tidak, benar. tidak berak, jiwa tidak berak. Tidak, tapi Iya, sama dengan Yesus. Di saat Yesus disalib, manusianya yang disalib, roh itu tidak bisa disalib, tidak bisa ditombak. Iya Gimana sih? benar. Tetapi tanpa roh Gampang kan pemahamannya? bisa. Begini begini. saudaraku. Tapi- izin sedikit, saya lagi nanti masuk Bang Ampi, Pak. Nah, Ini lanjut, saya lanjut, agak maju sedikit, Bang Karen. Ini saya agak maju. silakan. Tapi ini agak konyol pertanyaan saya, Pak. Silakan, Yang silakan. mendengar ini, alat Nah, pendengaran termasuk kuping ini apa roh? Yang mendengar. Yang mendengar ini Kuping lah. kuping, bukan roh, Kuping. bukan roh, Kemanusiaan, iya. bukan roh. Roh apa termasuk di kuping, iya. Oke. Bisa tidak kita mendengar tanpa roh? Bisa. Kata siapa tidak bisa? Berarti orang mati Orang bisa mati mendengar. Kata siapa tidak mati? Bisa, kata siapa tidak mendengar? Lah, istri saya mati, matanya terbuka. Saya bilang tutup matamu. Sudah mati, dia tutup matanya sendiri. Oke. Nggak perlu saya tutup. Oke, berarti yang mendengar tubuh, Gimana bukan roh dong? kan? Berarti yang mendengar adalah sabar Pak Karen. Iya. Berarti menurut Pak Karen yang mendengar Nah, adalah lanjut, tubuh, lanjut. bukan roh ya. Ya. Oke, sekarang saya mau Roh analogi juga sederhana. mendengar, tapi dimensinya lain, dimensinya Enggak, lain. harus konsisten Pak. Yang mendengar ini roh apa tubuh? Nah, ya. Ya, roh apa tubuh? Ya tubuh kan yang kelihatan kan tubuh ini, kuping ini tubuh. Oke, baik. Sekarang, waktu Pak Karen tidur, apakah masih mendengar? Ya kalau anjing gonggong saya dengar. Berarti Kalau nggak saya tidur. Saya sering bangun karena anjing gonggong. Berarti Pak Karen nggak tidur. Gimana sih? Saya tidurnya tidak tidur nyenyak kayak orang mati. Saya bisa dengar, oh itu ada orang lewat. Berarti Pak Karen Oh nggak itu anjing tidur. gonggong. ini agak Saya tinggi ilmunya, Pak. Saya tidur tapi saya bisa dengar. Oke, bagaimana dengan orang koma? Orang koma kenapa? Apakah dia masih respon pendengarannya? Masih? Bagaimana Istri saya ketika contohnya. ketika kita Istri saya panggil? di saat koma. Kenapa dia tidak merespon Istri waktu saya, kita memanggil? saya cerita sedikit. Sabar dulu Pak, sabar dulu. Kenapa dia Waktu tidak dia koma merespon? nggak ngomong. Sabar dulu Pak. Kenapa dia tidak merespon panggilan kita pada saat orang itu koma? Padahal dia punya tubuh. Silakan. Oke. Responnya, saya pengalaman saya saja ya.
Istri saya di saat dia koma, 2 hari dia koma, saya cuma cuma bicara bisik di telinganya. Ya saya minta maaf begini. Dia menangis, tapi tidak bisa ngomong karena mulutnya terjepit. Dia mau sakaratul maut 2 hari. Artinya Tapi dia masih punya menangis. roh. Berarti Saya dia bilang, masih punya roh kan? Artinya dia masih punya roh kan? punya roh. Berarti yang mendengar adalah? Iya, masih punya roh. Artinya yang mendengar adalah? Yang mendengar adalah telinganya. Roh, Pak. Karena orang mati tidak bisa mendengar. Gitu, Pak. Ini Tadi sedikit. saya kan cerita, istri saya matanya terbuka. Saya bisikin telinganya, tutup matamu. Dia tutup. Nggak perlu saya paksa dia tutup. Gimana dong? Lanjut, Bang Ampi, mungkin ya. Silakan lanjut. Saya sudah praktekkan di istri saya yang meninggal. Gimana? Iya, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ini analog. Kalau saya, ini kalau bermain-main sedikit, Pak. Ya. Ya, ini bermain-main. Makanya, Pak, tadi makanya saya bawa ke tidur. Jadi yang perlu istirahat itu sebenarnya roh, Pak. Kenapa Tuhan itu sudah mendesain roh kita ini, dia tidak bisa full time. Tidak bisa, dia sudah didesain. Jadi yang butuh istirahat itu adalah roh, itu adalah jiwa, bukan tubuh, Pak. Kenapa kita mengantuk pada saat sudah lewat 2 hari ini? Karena sudah dibatasi roh ini oleh Tuhan. Gitu, Pak. Jadi kalau tubuh sih oke-oke aja. Oke-oke aja, orang dia kayak ini kok. Jadi semua itu adanya di gerakan roh. Gitu, Pak. Yang melihat, ini roh semua, Pak. Roh yang berbicara, roh semua ini. Karena kalau tidak ada roh di dalam tubuh, nggak bisa ngapain. Padahal alat itu komplit, alat pendengarannya komplit, gendang telinganya komplit semua. Tapi kenapa dia tidak bisa berfungsi? Artinya di tubuh kita ini, Pak, seluruhnya yang bergerak itu adalah roh. Yang merasakan ini adalah roh. Ini roh semua, Pak, yang kita rasakan ini, Pak. Saya cubit begini, kita tidak tahu rasa sakit itu di mana, kan? Tidak tahu. Perasaan itu kita tidak tahu. Makanya dia tersimpan di roh itu, di jiwa. Ini sedikit ya. Ini satu lagi. Ya, tingkat tinggi lagi. Silakan, Bang Ampi. Mungkin ada. Ya, sudah. Ya, saya harus bilang. Sudah terjawab. Istri saya yang nomor 2 sudah meninggal soalnya. Ya, ini bukan saya ngomong kosong, karena saya melihat sendiri istri saya. Tapi memang. Ya, suka tidak suka, tetap Pak Karen ini sama dengan Ampi, tetap. Tapi Ampi lebih konsisten, lebih 3. Kalau Pak Karen 3 tapi 1. Karena dia bawa analogi trikotomi. Gitu. Lanjut, Ampi. Ya, kan ada ayatnya. Kita mau diskusi. Kalau tadi pemahaman seperti ini, Pak, kita kembali ke tentang Yesus ya. Kalau di dalam Islam itu Yesus itu sebagai wasilah aja, bukan artinya kita mengharapkan segala sesuatu. Tadi agak blunder Pak Karen ketika membawa segala sesuatu telah diberikan kepada kuasa, artinya Bapak pensiun. Ini sangat merendahkan, Pak, sangat merendahkan. Artinya ada masa di mana Tuhan langit dan bumi itu istirahat. Itu blunder di situ, Pak. Padahal Yesus berkata di Matius 20:23, apa kata Yesus di situ? Ini tentang kerajaan sorga ya, di mana ada Zebedius bertanya kepada tentang kerajaannya. Apa kata Yesus? Cawanku memang dapat kau minum, ajaranku ya, kamu boleh mengikuti aku. Tetapi hal yang duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiriku, beta tidak punya hak, kata orang Ambon, tetapi Bapa yang menyediakannya. Menarik itu ayat itu, Pak. Saya suka ayat itu. Lalu saya komparasi dengan John 5:30. John 5:30, nanti teman-teman blunder, itu kedagingannya. Padahal di dalam Yesus itu, menurut Pak Karen, ada roh Allah yang berkata itu roh, bukan daging. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi. Penghakimanku memang adil, karena aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang
memerintahkan aku untuk berkata, itu John 5:30. Saya komparasi di Matius 5:30 selaras. Nah, tentang kuasa yang diberikan Yesus ini adalah kuasa jalan yang benar. Jadi Yesus itu diberi kuasa untuk menuju jalan kebenaran itu. Di Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagus ayat itu, Pak. Tapi kalau menurut pemahaman Islam, Yesus itu adalah penuntun. Akulah jalan. Dia adalah penuntun menuju ke kebenaran itu, yaitu Bapa. Apa yang kita ikuti penuntun? Ikutilah firman-firman ataupun perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Jangan suka lirik janda pirang, nggak boleh, ya kan? Itu nggak boleh. Salah satu contoh, ya kan? Kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan sorga, itu kata Yesus. Nah, kalau Ampi dia agak keliru. Dia bilang Yesus ini adalah jalan kebenaran. Nah, dia mau ikut-ikut terus di belakangnya, gini loh. Ah, ini padahal Yesus itu hanya penunjuk jalan. Ini loh, kalau kau mau ikuti, maka Yesus berkata, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Iya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia, dengarkan. Nah, dengarkanlah dia ini, ucapannya ini yang kita ikuti supaya kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Sangat mudah, begitu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, kalau salah mohon ini pemahaman saya, Pak, ya, memandang Bible itu dalam sudut pandang Islam. Iya. Gitu, Pak, ya. Asyhadu. Yang mana dulu? Ya, kalau dipakai dalam sudut pandang Islam, ampi dulu kan ya? Belum ketemu Yesus. Ampi dulu. Izin sedikit ya teman-teman, tapi izin sedikit. Jadi Bang Karin ini dulu Protestan, setelah itu menikah masuk Islam, setelah itu keluar jadi karismatik, begitu beliau. Orang Manado. Nggak apa-apa, proses mencari kebenaran, proses mencari kebenaran, Abang. Kalau Bang Ampi ini dari akar memang sudah Kristen, dari akar. Ya salah. Begitu gampang kok Bible itu. Kalau saya Yohanes 14 ayat 6 tadi saya tidak sepaham kalau Yesus itu penunjuk jalan, karena di situ Yesus merujuk pada dirinya. Dia tidak bilang inilah firman Tuhan. Dia tidak bicara begitu. Dia bicaranya aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Begitu. Jadi dia tidak merujuk kepada penunjuk jalan. Begitu dia itu adalah jalan itu. Ya udah, berarti belerot-lerot lah kau dengan Yesus nanti. Ah, Yesus di depan, kau di belakang ikut. Tidak apa-apa. Coba papi izin sedikit ya. Kalau pemahaman Bang Karen ini, Yesus adalah jalan dan kebenaran hidup. Maksud daripada jalan itu orangnya itu atau pengajarannya Yesus? Ah, ini menarik. Soalnya Ampi ini dia berpikir jalan itu adalah Yesus, bukan pengajarannya. Bagaimana pemahaman di karismatik, Bang Ampi? Bang Karen. Ya, kalau kita di karismatik, pengajarannya. Kami jatuhnya di pengajaran. Karena sesuatu yang disampaikan oleh Yesus itu risalah dari yang kuasa. Yang kuasa. Bukan dari dirinya sendiri. Kalau nggak ada sang firman di dalam Yesus, nggak mungkin dia kuat naik di atas kayu salib. Itu saja sih. Sang firman di dalam Yesus maksudnya yang berdiam di dalam Yesus atau begini, saudaraku. Makanya ampe otakmu Ampi. Yang berdiam begini Ampi. Begini Ampi. Lebih tepatnya jangan begini Ampi. Lebih tepatnya jangan gunakan jalan. Kalau gunakan jalan agak bingung Karisteng memahami. Lebih bagus gunakan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Mengerti ke tidak? Risalah yang hidup. Nah, itu lebih cocok. Begini saudaraku, hikmat itu yang kan hidup. Begini saudaraku, Kalau itu bilang kita jalan jatuhnya nanti
nanti Yesus jadi aspal. Terserah pemahamanmu begitu. Tapi terserah itu pemahamanmu, tapi begini saudara. Udah pasrah berarti, udah terserah, udah pasrah itu. Tidak. Kalau saya tidak, begini. Yesus adalah jalan di situ, maksudnya ikuti dia, begitu. Dia merujuk kepada dirinya, begitu. Kalau begini. Kalau kau mau bilang kalau Yesus itu jalan, kita harus ikuti dia. Yakin kau mampu ikut kayak Yesus? Satu, dia jomblo. Yang kedua, kau akan disalibkan. Mampu kau disalibkan? Sesat kau. Sekarang saya tanya, sama tanya di kau Ampi, kalau kau mau ikut Yesus, yakin kau kuat? Yesus tidak pernah loco kau. Kalau kau mau ikut Yesus, begini Ampi, sabar dulu. Sebentar dulu Ampi, sabar dulu. Kau punya logika itu tidak masuk. Kalau kau mau ikut jalannya Yesus, kalau kau mau ikut jalannya Yesus dari bayi, kau tidak mencret-mencret, kau dari bayi tidak sekolah, kau dari bayi sampai tua tidak kawin, tidak loco, paham? Itu kalau kau mau ikut jalannya Yesus. Dan terakhir kau harus disalibkan kalau kau mau ikut jalannya Yesus. Mampu kau? Pertanyaan ya, saya, betul. Itu tidak? Itu bukan bahasa kasar Bang Ampi, bukan saya bilang Pak Karen, tapi itu konsekuensi yang harus diterima ketika mengatakan. Iya, silakan. Kalau kau bilang mau ikut Yesus, narasimu sama. Kalau akan ada orang yang sempurna seperti Yesus. Kau ini. Kau jangan sok kudus. Jatuhnya kalian itu bukan kudus, kudis. Nah, udah gini aja deh. Yang mau syahadat duluan siapa? Ini yang mau syahadat duluan lah supaya kita suruh ampi. Coba Bang Ampi punya penjelasan bagaimana? Coba Bang Ampi punya penjelasan bagaimana? Coba penjelasan Bang Ampi bagaimana? Coba. Firman di dalam Yesus itu bisa, roh yang di dalam Yesus boleh, karena firman itu telah menjadi manusia itu berjalan itu, roh itu yang di dalamnya, bukan di dalam Yesus, itu salah. Coba roh itu roh siapa? Roh yang di dalam Yesus itu roh siapa? Itu adalah Tuhan. Roh di dalam Yesus itu roh siapa? Karena Bapa itu adalah roh. Jadi Bapa itu adalah roh, makanya roh itu yang berdiam di dalam Yesus, bukan firman. Roh. Oke, baik. Roh itu yang berdiam di dalam Yesus. Dengar. Roh itu yang berdiam di dalam Yesus, yang Tuhan itu. Firman, kalau di dalam firman berarti ada dua firman di dalam Yesus, karena Yesus itu firman, punya firman. Iya, tadi udah bilang kok Pak Roh. Jadi roh di dalam roh, ada roh di dalam roh, kata Pak Karen. Jadi nggak masalah. Firman di dalam firman. Iya. Jadi begini Ampi, saya jelaskanlah. Kau dari kemarin tidak mengerti. Firman Yohanes 1 ayat 1 itu merujuk pada sebentar, enggak ada saya bilang firman di dalam firman botol. Dengar dulu, firman di Yohanes 1 ayat 1 botol. Ampi, nanti semua keluar saya punya makian ini kalau kau tidak mengerti ini. So capek saya dari tadi. Saja, itu kan firman Yohanes 1 Ampi. Firman di dalam Yohanes 1 itu sukma. Sementara Yesus berkata-kata menyampaikan risalah itu perkataan Elohim. Firman huruf kecil. Bukan yang di dalam Yesus. Kalau rohnya Yesus itu firman itu sukmanya Elohim. Masih tidak mengerti kau? Gini Ampi, firman huruf kecil. Mengerti cuma dipercik kepalanya. Iya, jadi firman huruf kecil berada di dalam firman huruf besar. Itu mungkin begitu ya? Sama aja dengan Pak Hia tadi.
begini firman, kalau firman yang ditulis dengan huruf begini Ampi, sabar saya jelaskan dulu. Firman huruf kecil itu perkataan. Jelas, sabar dulu. Firman yang ditulis pakai huruf kecil, F-nya kecil, itu perkataan Elohim. Sementara firman yang di Yohanes 1 ayat 1 itu sukma, merujuk pada sukma, merujuk pada apa identitasnya Bapa, bukan merujuk kepada perkataan. Kalau firman nomor apa Yohanes 1 ayat 1 merujuk pada perkataan, apa bedanya Yesus dan babi dan anjing? Babi dan anjing diciptakan pakai firman. Yesus, Bapa berkata-kata jadilah babi, Bapa berkata-kata jadilah bumi. Apa bedanya Yesus dan babi dan anjing kalau begitu? Dengan diciptakan, beda salah itu. Datang lagi botolnya adalah firman, terus firman lagi adalah firman, berarti firman tinggal di dalam firman. Bukan firman tinggal di dalam firman, Ampi. Begini besar. Kau belum mengerti. Kau sama dengan Iya. Kau sama dengan siapa tadi? Yesus tadi itu. Kau kayak Hilia ini, Ampi. Makanya dengar dulu dia, dengar. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kau tidak mengerti Allah berfirman dengan firman Yohanes 1 ayat 1. Bagaimana sih? Iya sih ngerti, makanya saya bilang Bapa itu adalah roh, di dalam roh itu ada firman. Firman itu yang muncul menjadi manusia. Manusia itu berjalan itu yang roh Bapa itu tinggal di dalam manusia itu. Bukan firman. Jadi menurutmu Jadi Bapa itu firman. Dengar dulu. Jadi sekarang saya tanya, berarti Yohanes 1 ayat 1 firman itu kau katakan perkataan Bapa. Jadi kau katakan firman Yohanes 1 ayat 1 perkataan Bapa, saya bilang kau anjing ini. Dengar dulu. Saya bilang kau Kristen anjing kalau kau katakan firman itu perkataan Bapa ini. Makanya dengar dulu. Kalau Bapak itu saya berstatement dulu. Jika ada orang Kristen mengatakan Yohanes 1 ayat 1 firman adalah perkataan, itu Kristen anjing, Ampi. Karena kau mensejajarkan firman itu dengan perkataan, dengan anjing dan babi. Anjing dan babi diciptakan Tuhan dengan perkataan, dengan firman huruf kecil. Saya tahu. Gimana sih, Ampi? Saya tahu firman itu adalah sukmanya Bapa, tetapi Bapa itu tidak punya pribadi, Bapa itu adalah roh. Nah, firman yang Bapa itu yang sukmanya Bapa itu yang turun jadi manusia, toh? Lalu manusia yang Yesus yang berjalan itu roh Bapa itu di dalamnya, bukan firman itu di dalamnya lagi. Karena firman di dalam firman berarti firman adalah firman. Firman di dalam firman. Kalau Bapak itu mempunyai pribadi, bukan firman di dalam Bapak firman. Itu kan tadi abang katakan bahwa punya pribadi. Nah ini salah. Ini Yohanes. Oke, saya jelaskan lagi. Saya jelaskan lagi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tiga identitas yang berbeda tetapi satu, sama seperti tubuh, jiwa, dan roh. Nggak ada firman di dalam firman. Kalau firman berfirman itu betul. Kalau firman di dalam firman tidak betul narasi itu, Ampi. Gimana sih kau? Firman, jadi di dalam sukmanya Bapa berfirman itu betul. Kalau di dalam ya firman, sukmanya Bapa. Iya, rohnya Bapa, sukmanya Bapa. Iya, iya, sampirman. Sampirman. Bukan roh. Ya firman itu sukma atau roh. Gimana sih? Sukma itu sama dengan roh juga, Ampi. Betul. Dia tak mengerti Yohanes 1 ayat 1 ini. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa dan firman adalah Bapa. Betul. Nah, sekarang firman adalah bagian daripada Bapa, bukan perkataan Bapa.
Firman itu bagian dari Bapa, bukan firman itu perkataan Bapa. Ayat Yohanes 1 ayat 1. Iya. Kalau firman Yohanes 1 ayat 1 kau bilang itu perkataan, itu Kristen anjing. Bukan. Karena Salah anjing juga itu, diciptakan salah. dengan perkataan Bapa. Gimana sih kawan Pi? Firman itu yang menjadi manusia Yohanes 1:14 itu memang sukmanya. Itu saya mengerti itu sukmanya Baru? Bapa. Sekarang Yesus ini yang sudah, firman ini yang sukma Bapa ini sudah menjadi manusia. Yang di dalam manusia itu adalah roh Bapa itu di dalamnya, bukan firman lagi. Kalau firman itu berarti firman di dalam firman, begitu. Firman dalam firman. Agak lain ya. Ya karena kau bernarasi firman itu perkataan, makanya narasimu jadi amburadul. Gimana sih? Kau tidak tahu membedakan Allah berfirman dengan firman. Kalau firman itu Dengar, kalau saya itu ini narasimu saudaraku. Makanya kesimpulannya firman di dalam firman. Kalau saya itu firman yang dari Bapa yang Firman adalah di dalam roh firman. itu muncul menjadi Oke, saya jelaskan begini sebentar. Saya jelaskan lebih gampang lagi biar masuk logika. Firman Yohanes 1 ayat 1, kenapa LAI tidak terjemahkan jiwa? Karena dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia jiwa itu roh ciptaan ampi. Maka Bapak LAI ini siapa? menerjemahkan apa jiwa itu. Gimana? Bapak ini pribadi. Kalau Bapa pribadi yang memiliki firman dan Roh Kudus. Ada daging. Satu orang Bapa, satu pribadi Bapa, satu orang kayak saya Ya, pribadi. memiliki Berarti ada tubuhnya, jiwa ya? dan roh sama seperti Bapa. Ya Bapa tubuhnya, Punya tubuh. bumi pijakan kakinya, langit tatanya daripada Bapa. Firman. Firman itu roh apa jiwanya, jiwa ilahinya. Roh Kudus rohnya Bapa. Oke. Sekarang firman menjadi manusia. Sukmanya turun, bukan berinkarnasi. Kalau saya lebih cocoknya dia merogoh sukmo. Masa manusia bisa merogoh sukmo, masa Elohim tidak bisa merogoh sukmo? Oke, Jadi begitu Elohim saja. itu merogoh sukmo, sukmanya keluar Nah, menjadi sudah, terus. Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Nah, Dan jika Yesus mengatakan firman yang disampaikan Bapa kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, Yesus menyampaikan perkataan Bapa, bukan sukma. berdiam di dalam. Sukma itu beda dengan Allah berfirman. Tidak, yang berdiam di dalam. Yang berdiam Yesus. di dalam Yesus, yang berdiam di dalam Yesus itu sang firman, sukmanya Bapa. Kalau Yesus berkata-kata menyampaikan risalah, itu menyampaikan perkataan Bapa, firmannya Bapa. Nggak mengerti? Bukan roh. Masih belum Bukan paham? roh yang berdiam di dalam. Yesus bukan berbicara roh, Yesus berbicara risalah atau pengajaran. Sudah. Itu maksudnya begini, saudaraku. Kan firman itu sudah menjadi manusia. Toh, firman kan sudah jadi manusia. Yang di dalam manusia ini apa? Kau pisahkan dulu firman yang jadi manusia itu sukma, supaya kau bedakan dulu. Kita jangan pakai firman sukma. Ya kita bedakan supaya kita paham, supaya sampai. Jadi firman itu sukma. Jadi kita apa? Sukma itu menjadi manusia. Sukma Elohim menjadi manusia. Ya jadi tubuh itu ya. Kan sudah jadi tubuh. Bukan tubuh Bapa Iya, sudah jadi manusianya Yesus. Iya, berarti firman itu dalam Ampe. sudah jadi tubuh kan? Eh, Sudah menjadi tubuh kan? Ya, sukma sudah jadi tubuh Yesus Kristus. Nah, yang berdiam di dalam Yesus ya manusia ini apa? Sukma. Sana mau sebut firman lagi, biar nggak nabrak-nabrak. Bukan roh.
bukan roh yang berdiam di dalam. Ya sukma itu roh, Boton. Ah, bodoh sekali kau. Kau bodoh. Sekarang sukma sudah di roh. Begini, Ampi. Firman itu roh Elohim atau sukma atau jiwa ilahi. Belum paham? Yohanes 1 ayat 1. Baru roh Masih belum paham? Allah berfirman dengan sang firman itu beda. Tadi kan Dalam KBBI jiwa. Iya. Abang kan Dalam KBBI sebentar dulu, dengar dulu kau kayak hia tadi ini. Dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa atau sukma itu adalah roh ciptaan, Ampi. Merujuk pada roh. Rohnya Bapak tadi. Rohnya Bapa ada di dalam Yesus, yaitu Sang Firman. Nah, itu boleh. Kalau firman Masih di belum. dalam Yesus tidak bisa. Ya iya memang. Aduh. Kau memang botol sekali. Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman telah menjadi manusia. Botol. Ya, itu Baru tidak bisa bagaimana, ada ayatnya. Iya. Sekarang saya rubah firmannya jadi sukma. Sang sukmanya Bapa menjadi manusia. Menjadi manusia. Apa bedanya, Botol? Oke. Terus yang di manusia ini Bodrek. apa di dalam manusia ini? Yaitu sukma atau jiwa ilahinya Bapa, Sang Firman. Yang tidak nyampe kawan. Tidak. Ya Itu memang salah. nggak nyampe. Kalian tidak akan sampai pemahaman. Mau salah bagaimana? Masa sukma yang tadi sudah menjadi manusia yang berjalan-jalan kemudian dalam manusia itu kan aneh. Berarti sukma di dalam sukma. Masa aneh? Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus Kristus di dalamnya itu tidak memiliki roh dan jiwa kemanusiaan biasa. Dia memiliki sukma atau rohnya Bapa. Lucu kau, Ampi. Begini saudaraku, dari pertama. Yang pertama, ini kan bicara tentang Tritunggal ini. Dari pertama, Sang Bapa, Firman dan Roh. Memiliki sukma. Sudah hapus firman, buang firman. Cuki maideng firman itu bikin pusing orang. Sukma, Roh. Sudah ganti sukma. Bapa, sukma dan Roh Kudus. Sudah buang firman. Tendo dengan firman itu bikin pusing. Oke. Bapa. Mai dengan ini firman ini. Bapa, sukma dan Roh Kudus. Oke. Sukma. Nggak usah sebut firman, sebut sukma. Botol. Ya sudah, kau jangan sebut firman lagi. Nanti kau bilang perkataan itu firman. Sukma dan Roh Kudus. Aduh, bagaimana sih? Bapa, Sukma, dan Roh Kudus. Oke, 3. Sukma, ya. Sukma turun menjadi manusia. Menjadi manusia. 1 ayat 14. Manusia. Sukma, Ya. sudah menjadi manusia. Manusianya Yesus. Yesus berjalan-jalan dalam Yesus. Ya. Ada sukmanya Dan Bapa. Yesus bersemayam apa? Bersemayam sukmanya Bapa. Boh, kan sukma sudah jadi manusia. Tambah pusing. Gimana sih? Ya kau tidak karena kalian bukan Tritunggal dikotomi, kalian Tritunggal itu Tritunggal 3 Dengar Tuhan. dulu. Gimana sih? Dengar dulu, Sukma tadi telah menjadi manusia. Manusianya itu Yesus. Yesus sudah berjalan. Ya. Di dalam Yesus itu ada apa? Ada sukma Bapa. Nah kalau sukma, berarti sukma di atas sukma, Pak. Aduh, itu konsekuensinya sukma di atas Ya, sukma. sukma dia.
Aduh, nggak ada sukma di atas sukma, botol. Yesus Kristus kemanusiaannya 100% manusia. Sukma itu rohnya Bapa. Aduh, kok sukma di dalam sukma, botol. Dengar dulu. Di mana ada sukma di atas Kalau sukma? dengar dulu, makanya dia. Kalau saya sukma, kalau saya, dengar dulu. Kalau saya